awan yang menutupi. Masjid Ghamamah ini adalah masjid di mana Rasulullah SAW sering mempergunakannya sebagai tempat sholat istisqa, sholat minta hujan. Maka juga disebut dalam hadis Rasul SAW sebagai al-musalla, tempat sholat, tempat berkumpulnya orang-orang untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan mimbarnya Rasulullah SAW di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Al-Ghamamah, yang mana masjid ini terletak berdampingan dengan Masjid Nabawi di sebelah barat, yakni dari arah Babu Salam. Bila kita melihat ke arah barat, akan terlihat masjid yang memiliki kubah-kubah kecil, warnanya kelabu dan berkubah putih. Tempat ini biasanya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Nadir. Ini adalah Masjid Ghamamah. Ghamamah dari kata ghaimah. Ghaimah ini awan yang menutupi. Masjid Ghamamah ini adalah masjid di mana Rasulullah SAW sering mempergunakannya sebagai tempat sholat istisqa, sholat minta hujan. Makanya pada saat Rasulullah SAW berdoa di tempat ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan apa? Awan yang menebal sampai kemudian hujan turun dengan deras. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, Masjid Ghamamah ini juga disebut dalam hadis Rasul SAW sebagai al-musalla, tempat sholat, tempat berkumpulnya orang-orang untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan mimbarnya Rasulullah SAW di tempat ini, yang kemudian ya di masa-masa berikutnya, ya di masa-masa khilafah berikutnya, dibangunlah masjid untuk memperingati tempat di mana Rasulullah SAW berkumpul bersama orang banyak untuk melakukan sholat ya Idul Fitri maupun Idul Adha di tanah lapang. Ya, Rasulullah SAW waktu itu sholatnya tidak di Masjid Nabawi tapi di tanah lapang di tempat ini. Inilah yang disebut al-musalla. Ya, barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang mempunyai kecukupan rizki tapi tidak mau menyembelih hewan korban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekat dengan musalla kami, tempat sholat kami. Ya ini tempatnya. Orang yang punya duit nggak mau berkorban Idul Adha, menyembelih udhiyah, ya nggak mau menyembelih hewan kurban, ya. Nah ini nggak boleh dekat-dekat untuk sholat. Fala yaqrabanna, pakai non taukid saqilah, jangan sekali-kali dekat-dekat dengan musalla kami, tempat sholat kami. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, takasurun nas, orang tambah banyak, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berinisiatif membangun posisi untuk tempat sholat dan mihrabnya di tempat yang lain, yaitu di sana. Ya, di sana tempatnya. Ya. Makanya di tempat itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan kemudian mengimami orang banyak pada saat berkumpul untuk sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Oleh karena itu kemudian dibangunlah pada saat khilafah berikutnya masjid di situ, kemudian diberi nama dengan Masjid Abu Bakar. Di masa Sayyidina Umar begitu juga, orang tambah banyak, akhirnya dibangun Masjid Putih itu, di mana di tempat itulah dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, karena orang tambah banyak. Sayyidina Utsman begitu juga sebelah sana, Sayyidina Ali juga. Dan tempat ini adalah tempat mustajabud da'awat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kerap berdoa di tempat ini. Ya, kerap Rasulullah SAW berdoa di
di tempat ini memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diturunkan hujan, memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebarokahan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka boleh jenengan semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap ke kiblat, salat di sini. Allah Azza wa Jalla untuk menghadap ke arah kiblat, sebagaimana dulu Rasulullah SAW juga berdoa di tempat ini, mengambil athar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran. Amin. Mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا الله ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صلاتنا وتهجدنا وتلاوتنا وتضرعنا وركوعنا وسجودنا وكل الأعمال الصالحات في مسجد رسولك يا الله مسجد النبوي الكريم يا رب العالمين إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Kalau mau mendekat ngelihat ke Masjid Abu Bakar silahkan, mau foto-foto di sini juga boleh. Monggo. Foto bareng-bareng dulu ya. Ini foto